pakai digita. Kalau umpamanya ada nggak jenis tertentu yang tidak cocok sama pepaya? Ya, biasa kalau kita pakai yang orang bilang pembakar, kalau kena batang dia ini gampang busuk ini. Oh, jadi digita itu apa sistemik atau membakar? Dia maksudnya membunuh akar kah atau cuma daun aja? Akar dari atas. Oh, dari akar sistemik berarti ya? Jadi selama tidak kena, kita upayakan juga jangan kena batang lah. Ya, dikasih jauh karena di sini ada pupuk juga kan Pak ya. Nanti sebenarnya kalau kita punya tenaga, punya waktu, bagus dibersihkan manual saja. Oh gitu supaya ya. Supaya akar-akar pepaya ini tidak rusak. Tetap ada dampaknya, efeknya Pak ya? Mudah rebah dia kalau kita selalu semprot. Oke, masuk. Baiklah kalau begitu. Jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita sedang ada di Kota Tarakan dan saya sedang memperlihatkan sebuah rumah yang dibangun dari hasil kebun Sobat Survivor. Mungkin Sobat Survivor penasaran jenis tanaman yang ditanam sehingga bisa bangun rumah segede ini. Selamat datang kembali di YouTube channel Asian Survivor. Selamat datang di Kota Tarakan dan selamat datang di rumah Pak Julianus. Apa kabarnya Bapak? Sehat walafiat. Waduh, Bapak, ini kita melihat di depan rumah Bapak ini banyak pepaya nih. Jadi kebetulan saya juga ada punya kebun dan saya tertarik untuk bertanya-tanya rahasianya bisa berhasil berkebun pepaya di lahan yang sebenarnya bukan lahan yang terlalu menguntungkan nih Pak. Jadi mungkin kita bisa langsung ke kebunnya Bapak dan lihat-lihat. Kebetulan sini ada Mas Apri. Ayo Pri, sini Pri. Sudah berapa lama Pak berkebun pepaya ini Pak? Ini sudah ada 7 tahun ini. Sudah 7 tahun? Ya, malah lebih dari 2017. Dari 2017? Ya. Apa yang melatar belakangi menanam pepaya bukan tanaman yang lain seperti pisang, tanaman buah lainnya? Pertama itu kan ini soal masalah lahan. Lahan ini termasuk lahan yang apa? Marginal lah ya. Gersang sekali lah. Sulit untuk ditanami tanaman lain. Oh gitu. Ya, tanam kates ini kan termasuk tanaman yang agak mudah diusahakan dan dia gampang tumbuhnya. Yang penting dia persiapan lahannya agak bagus. Seperti ini kita harus bedding dulu. Kemudian pemupukan harus lancar. Pupuk kompos. Boleh kita sambil jalan Pak. Jadi banyak yang pengen lihat ini. Ini apa kan bisa dikatakan pepaya ini salah satu buah primadona di Kota Tarakan ya Pak ya? Ya. Banyak yang tanam dan banyak juga yang cari Pak. Jadi tadi Bapak sudah sedikit menjelaskan terkait pemupukannya. Bapak menggunakan pupuk kandang lebih dominan Pak ya daripada pupuk yang lain. Diusahakan pupuk kandang karena kalau pupuk kimia dia punya buah nanti itu gampang busuk, bopeng-bopeng. Oh gitu. Jadi kalau pupuk kandang dia selalu mulus dan ini persiapan bedengan ini ya paling tidak seluas 2,5 meter lah. 2,5 meter. Oh 2,5 meter memang agak besar ya? Agak besar. Sebab ini lahan supaya nanti ada untuk penopangan juga penimbunan. Oke. Iya. Boleh kita lihat yang paling yang masih buahnya masih produktif yang mana nih Pak? Ini kan sudah berapa tahun? 4 tahun Pak ya? 4 tahun. 4 tahun jadi sudah banyak mendukung kebutuhan keluarga Pak Julianus ini. Sudah pendidikan anak-anak. Ya termasuk pembangunan rumah di atas. Wah mantap. Ini seperti ini. Ini usia berapa ini Pak? Ini 2 tahun ini. Oh ini yang 2 tahun ya. Artinya masih bisa produktif 2 tahun ke depan. Masih bisa. Kemarin dia mulai dari sini. Sudah mulai berbuah. Ya. Itu ada treatment khusus maksudnya kayak ada kan orang yang dipendekin enggak ya? Tidak. Jadi memang dari usia itu sudah berbuah. Iya. Wow. Sekitar 6 sampai 7 bulan kita tanam di asal pemupukan lancar, bersih, dijamin berbuah. Ini kan kondisi tanah agak gersang Pak ya. Ini cara mensiasati agar tetap berair, maksudnya tetap lembab untuk tanaman apa Pak? Itu yang tadi bedengan agak besar supaya tidak terlalu cepat kering. Kemudian ya, dan itu pemupukannya juga. Oh gitu. Kandang. Ya seperti itu. Luar biasa. Ya. Kalau untuk pepaya di Tarakan Pak dihargai berapa Pak per biji? Per biji atau per kilo di Tarakan Pak? Rata-rata per biji. Oke. Ini 10.000. 10.000 per biji? Per biji ya. Kalau kecil semacam ini bisa ditempel satu. Itu di harga di Tarakan atau harga di mana Pak? Di kebun. Oh harga di kebun ya. Berarti kalau maunya dijual di jalan atau mungkin dijual langsung ke konsumen bisa lebih mahal Pak ya? Ini 15 sampai 25.000 di jalan di pasar.
Oh. Jadi kami di kebun 10.000. Untuk pemilihan bibit sendiri Pak, Bapak menggunakan bibit unggul kah yang dijual sasetan atau Bapak mengambil dari indukan dari buah yang sudah pohon yang sudah berbuah? Ya, rata-rata kami ambil dari pohon yang sudah berbuah seperti ini, yang sudah ya, umur 3 tahun lah. Alasannya apa itu Pak? Ya, seperti itu karena kalau kita beli dari toko kebanyakan jarang yang tumbuh. Oke. Ya, kalau ini ya 80% bisa tumbuh lah kalau kita bibit. Luar biasa. Jadi Bapak proses penjualannya gimana? Itu biasanya kalau Bapak sendiri Bapak bawa ke pasar kah atau ada tengkulak yang datang ngambil? Ada langganan yang datang. Langganan artinya mungkin mereka juga dukung di pupuk, nanti dipotong atau sepenuhnya mereka ambil harga sesuai dengan tanpa ada potongan-potongan lagi biasanya? Kalau saya dia langsung bayar, saya tanggung sendiri pupuk. Oh gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain dikasih modal dulu, tapi kalau saya tidak. Ini di beberapa petani di Bulungan ini Pak, saya lihat ketika menanam pepaya nggak selamanya dalam tanda kutip California seperti ini dengan ciri khas yang panjang, lonjong dan lonjong lah seperti itu, tebal dagingnya. Ada yang modelnya itu malah kesannya malah bulat, itu malah kurang disukai konsumen di Bulungan. Apakah di Kalimantan di Tarakan juga sama Pak? Sama, karena itu orang bilang di sini kata sayur, pepaya sayur, dia lembek, dia punya daging. Oke. Lembek, kemudian dia aromanya kalau masak terlalu tajam. Orang bilang agak bau-bau tai. Oh gitu. Iya. Sebenarnya aromanya berbeda. Kalau ini dia enggak ada baunya. Dan rasanya manis. Ini kan harga kotoran ayam ini lumayan jauh lebih mahal dibandingkan di Bulungan kan Pak ya. Kalau kotoran ayam di sini dihargai per karungnya normalnya 50 ya, 60. Ya, rata-rata 50.000 per karung. Terus kemudian harus menggunakan pupuk kimia jenis Ponska biru juga. Terus juga soal obat-obatan itu dengan akumulasi modal sekian banyak itu masih kembali masih ada profit nggak? Besar nggak atau gimana? Kalau kita hitung-hitung sebenarnya dapat ya masih untung lah, karena dalam sebulan paling tidak ini satu pohon ini kita ada 4 sampai 5 biji kita dapat. Nah, sementara kita pupuk ini kan dia paling 2 skop per bulan. Oh, ya. Per bulan pupuknya Pak ya? Ya, per bulan. Nggak boleh absen tiap bulannya ya, tuh? Tergantung lahan juga nak. Oke, kalau ini berpasir ya? Ya, berpasir ini menurut Tarakan ini tanah gersang sekali, tidak layak sekali ini. Tanah marginal. Memang nekat ya. berani aja sini. Ya, kalau tanaman singkong pun dia daunnya kuning kalau tumbuh di sini. Kalau tidak menggunakan ya, biar dia jagung tidak bisa di sini. Ini hanya khusus pepaya, kecuali nanti setelah pepaya ini akan subur singkong. Kuncinya itu adalah pembuatan bedengan ya Pak ya? Ya, pertama di situ lahannya. Ya, persiapan lahan, kemudian pemupukan. Nah, itu 2 itu harus. Selain Bapak di sini warga mana saja Pak yang lebih memilih tanaman pepaya ketimbang tanaman yang lain? Kalau untuk Juata Laut lah yang pepaya ini. Ya, untuk Tarakan Juata Laut rata-rata pepaya. Kalau di Juata Harapan sana singkong. Kalau daerah kami Kampung 6 sana sayur-sayuran. Oh gitu. Jadi seperti ada sentranya masing-masing Pak ya? Ya, kalau untuk Juata Laut ini pepaya ya? Pepaya sama jagung. Baik. Ya, jadi kemungkinan peminatnya banyak karena khasiat dari pepaya ini untuk pencernaan Pak ya? Ya, hari-hari ini saja pepaya saja tidak ada. Nah, saya lihat ini ada beberapa titik yang Bapak tanam lagi ya, langsung disambung ya atau gimana? Itu. Contohnya itu, cuman kurang terawat itu. Luar biasa. Ya. Singkong ini punya Bapak juga? Ya, itu setelah kita tanam pepaya sebegitulah suburnya tanahnya kalau sudah jadi. Yang di sebelah gereja itu bukan lagi Pak ya? Itu tetangga. Oh gitu. Jadi di sini dengan konsep pinjam pakai itu bisa mengunduh rezeki Pak ya dari lahan-lahan yang sebenarnya banyak orang bilang enggak terlalu menguntungkan gitu Pak ya? Ya, ini lahan pinjam saja ini. Wah, luar biasa. Jadi lahan pinjam bisa untuk sekolah anak-anak, bisa untuk memperbaiki atau sekaligus membuat rumah, dan juga masih banyak yang lain. Luar biasa. Oke, jadi ini akan terus selama masih boleh dipinjam, ini terus bakal ditanami nanti? Selama masih diizinkan sama yang punya tanah kita garap. Apalagi di depan rumah. Oh, depan rumah jadi nggak susah untuk ini. Susah. Coba kita ke sana lagi Pak. Ini kalau misalnya masih kecil, pepaya itu bisa dikombinasikan dengan tanaman apa sebenarnya Pak? Maksudnya di tumpang sari. Kalau masih kecil ya paling kita bisa tanam diantaranya lombok.
Oh, Lombok. Ya, karena di perawatannya juga pembersihan ini kita main semprot, jadi diusahakan tidak ada tanaman lain karena kita pekerjaan memperingan pekerjaan. Oh gitu. Kalau ada tanaman antara agak repot sedikit. Kalau menurut Pak Julianus ini untuk tanaman pepaya yang paling ribet itu di bagian mana sih Pak? Dari semua langkah-langkah mulai dari pembibitan sampai proses pemanenan, yang paling ribet itu di bagian mananya? Sebenarnya di pembibitan karena rata-rata orang kalau tidak paham biasa jantan semua. Susah tumbuhnya. Oh, susah tumbuhnya ya? Ya, susah tumbuh bibitnya. Ya. Oh, berarti terutama dari persiapan bedengan itu untuk pembibitan itu Pak ya? Ya, pembibitan sama waktu penanaman. Ya, saya pernah coba tanam gagal Pak, karena mungkin penyebabnya, kurang tinggi kah bedengannya atau? Ya mungkin seperti itu, karena kalau kemarin ini kami gunduk-gunduk saja dulu. Oke, oh dibikin gulutan biasa dulu. Ya, saya gunduk-gunduk biasa, tapi sudah saya perkirakan akan seperti di sini paritannya. Oh, jadi ini nggak perlu dicangkul semua Pak ya? Awal kemarin ini saya tidak cangkul, saya hanya gunduk-gunduk saja. Bikin gundukan-gundukan gitu Pak ya? Tapi saya tarik garis lurus kan. Nah, setelah pepaya saya tanam umur 1 bulan 2 bulan, saya terus cangkul dari samping. Iya. Kan saya sudah perkirakan sampai di mana nanti batas paritannya. Oke. Ya. Jadi ke depan ini masih bakal terus tanam pepaya nih Pak ya? Ya, akan tanam pepaya, agak mudah diurus. Oke, luar biasa. Nah, kalau seperti layu seperti ini Pak, ini ada kasus beberapa yang di Kalimantan juga ada yang ini Pak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada bintik-bintik kayak gini. Yang kaitannya itu mempengaruhi kualitas buahnya. Itu apa anunya itu, mengatasinya? Ini sebenarnya terlambat makan dia ini di sini kalau tarakan. Kentara dia. Minta pupuk sebenarnya nih. Nah, baru kemarin nih baru saya kasih. Setelah dipupuk langsung kalau bisa habis dipupuk timbun sedikit. Supaya gitu. Kalau hujan tidak larut pupuknya. Ini terlambat dipupuk. Seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kan ini kemarau. Nah, kemarau berkepanjangan ditarakan, jadi dia punya daun ini layu. Layu tapi tidak sampai mati ya Pak ya? Ya, ada yang mati, kalau masih keperpanjangan ini bisa mati nih. Kalau sampai sebulan ke depan masih panas ini ya mati nih. Ya, bocoran sedikit Pak. Kalau sekali panen biasanya pernah waktu puncak-puncaknya panen pepaya itu pernah dapat berapa kilo? Kalau rata-rata hitungan biji lah, kalau pernah sampai 100 satu kali panen 100 biji. 100 biji? Ya. Dikali 25 dikali 10.000. Ya, itu puncak-puncak itu bisa 3 hari atau 4 hari. Wow. Jadi panennya setiap 3 hari atau 4 hari. 3 hari 4 hari. Wow. Anggaplah 2 kali seminggu. Nah, waktu itu kan masih tumbuh semua ini kan tinggal berapa ini? Tinggal 80 pokok ini yang sebagian sudah ada yang dirotasi ya, diganti dengan tanaman singkong ya? Ya, mulai tanam singkong karena sudah gembur tanahnya. Oh. Ya, setelah kates ini pepaya ini tanah ini tumbuh sudah tanaman lain. Sudah bisa di lombok, sudah bisa di singkong. Jadi pepaya ini bisa jadi tanaman perintis ya, maksudnya untuk menggemburkan tanah itu ya? Karena apa? Dari bawah pupuk tadi itu pemupukan kandang ini. Di bawah ini kan tiap bulan dikasih pupuk kandang, jadi ketika ditanam tanaman lain, nah itulah yang memicu pertumbuhan tanaman lain. Oh gitu. Ada pupuk yang dibawa yang belum terserap sama pepaya. Oke, jadi ini sobat survivor jenis pepaya yang bisa masih dikatakan ini masih kualitas super Pak ya, yang begini Pak ya? Ya ini kualitas super. Masih ini 10.000 Mas ini. Ada yang kecil dikurangi harganya gitu Pak biasanya kalau masih terlalu kecil? Kami bagi di 2 biji seperti ini. Oh gitu. Hitungan 1. Nah ini 1, hitungan 1. Gitu. Hama yang paling ditakuti petani pepaya di Tarakan apa Pak? Kalau untuk pepaya biasanya kutu semacam jamur. Jamurnya itu kayak di buah atau di batang? Kadang di buah, kadang di daun. Indikasinya apa? Biasanya busuk kah atau gimana? Dia busuk membulat gitu atau gimana? Ini putih-putih seperti ini. Oh, itu juga termasuk hama ya? Ya, kan itu menghambat dia apa? Besar. Lambat besar, kadang mempercepat busuk. Oke. Jadi itu disemprot dengan, kadang kami semprot Sevin, saya biasa campur dengan Sunlight. Dikasih campuran apa itu juga
untuk hama semut. Jangan sampai semut bertelur di atas, sekali-sekali saja. Jadi salah satu keunikan dari warga Sulawesi atau warga Toraja yang bermukim di sini tidak membiarkan lahan-lahan kosong, Pak ya. Ya. Itu gimana, Pak? Maksudnya di sini kalau konsep berpinjam pakai lahan di sini itu biasanya ada sistem sewa kah atau apa? Seperti apa konsepnya, Pak, kalau dipinjam itu? Ada yang gitu ya? Ada yang nyewa, ada yang gratisan seperti saya ini. Yang berbaik hati lah pemiliknya dipinjam ya. Karena kalau kemarin kan ini agak semak lah, jadi saya rintis saja. Nah, itu jadi pemilik juga tidak minta disewa karena apa? Kita bersihkan dia punya lahan. Oh gitu. Nah, tergantung yang punya lahan. Luar biasa, mantap. Jadi ini kebetulan ini orang yang baik hati ini yang punya lahan ini. Waduh, luar biasa. Pak Haji ya? Pak Haji Cepi. Waduh, mantap disebut namanya. Semoga semakin banyak rezekinya ya, Pak ya. Orang baik itu. Luar biasa. Pak, ini kalau soal mulsa, apakah lebih baik kalau seperti ini masih lanjut lagi ke tanah? Lebih bagus kalau di mulsa kah kalau pepaya, atau belum pernah dicoba di mulsa menggunakan plastik atau sejenisnya? Biar pertumbuhan rumputnya nggak cepat tumbuh. Saya belum pernah coba itu kalau di mulsa ini pepaya, karena pemupukan tiap bulan itu yang kita butuh itu lakukan ya, dan ini hampir di semua tanaman ya, hampir semua di tanah ya. Kalau bisa ini hambur semua pupuk di atas. Yang Bapak lakukan malah menyemprot kayaknya nih ya. Ada jenis racun kimia tertentu yang cocoknya untuk kebun pepaya itu, Pak? Untuk sementara saya pakai Digita. Kalau umpamanya ada nggak jenis tertentu yang tidak cocok sama pepaya? Ya, biasa kalau kita pakai yang orang bilang pembakar, kalau kena batang dia ini gampang busuk ini. Oh, jadi di kita itu sistemik atau membakar? Dia maksudnya membunuh akar kah atau cuma daun aja? Akar dari atas. Oh, dari akar, sistemik berarti ya. Jadi selama tidak kena, kita upayakan juga jangan kena batang lah. Ya, dikasih jauh karena di sini ada pupuk juga kan, Pak ya. Nanti sebenarnya kalau kita punya tenaga, punya waktu, bagus dibersihkan manual saja. Oh, gitu ya. Supaya akar-akar pepaya ini tidak rusak. Tetap ada dampaknya, efeknya, Pak ya. Mudah rebah dia kalau kita selalu semprot. Oke, masuk. Baiklah kalau begitu. Kebetulan saya juga mau mencoba untuk kebun pepaya, Pak. Jadi sama Pak Yulianus saya mungkin pesan bibit dari Bapak. Nanti kita coba tanam di kebun juga. Kebetulan ada Pak Kasturi di kebun yang siap untuk membantu kita berkebun di sana. Oh iya, nanti kita kirim. Nah, ini ada Mas Apri ini yang kebetulan juga selain berkebun juga memang ada kerjaan utamanya, seperti Pak Yulianus kan ini kan seorang guru. Wih. Nah, ini Pak Apri ini karyawan swasta. Tentara langit. Sering manjat-manjat tower ya. Masih lanjut berkebun Mas Apri sekarang, Mas? Masih, kemarin habis panen jahe. Jahe berapa kilo? Ada mau 20 kayaknya. 20 kilo, per kilo harga berapa? Berapa ya? 30. Wow, mantap, luar biasa. Menjanjikan juga ternyata. Wah, ini bisa jahe nih, Mas. Oh, bisa sambil jahe. Nah, itu ada rencana? Kalau punya kesempatan saya coba jahe nih. Karena apa ini? Nah, cuman sudah gembur ya? Ya, bisa di tengah sini jahe. Ya, cuman ya itu pemupukannya agak dinaikkan sedikit. Karena jahe itu cepat narik pupuk. Oh. Ya, kalau ini biasa per bulan ya, kalau kita tanam jahe mungkin volume pupuk kita naikkan. Yang saya praktikkan adalah menanam jahe bersamaan dengan cabai. Itu enggak apa-apa, Pak, atau gimana? Bisa. Bisa ya? Ya. Cuman enggak kalah di nanti. Enggak juga ya? Enggak juga karena lomboknya tinggi. Oh, gitu. Jahe kan di bawah dia. Dan jahe lebih lama ya? Ya, lebih lama. Cuman ya itu pemupukannya memang agak harus kenceng ya? Kenceng. Oke, baiklah kalau begitu. Ini bisa nih tanaman jahe. Saya boleh lihat, Pak, kita ke sana dulu, ada melihat jenis pupuk yang kayaknya jarang dilakukan oleh orang. Ini bulu ayam. Ini sebagai apa sebenarnya bulu ayam ini, Pak? Oh, ini. Limbah bulu ayam ini. Pupuk ini. Ini lama-lama ini akan hancur ini. Ini. Oh. Nah, ini hancur ini. Sekaligus mungkin mulsa alami ya, Pak ya. Jadi rumput tak tumbuh ya. Penutup rumput, tidak tumbuh rumput. Nah, 1 bulan 2 bulan ke depan dia jadi pupuk ini. Dia dikejar akar keluar. Dan itu bisa mempengaruhi kesuburan dari pepaya juga, Pak ya? Ya, kesuburan tanah ini. Oke. Tanah akan gembur. Pepaya inilah yang bikin tahan ini. Terus mungkin tambahan lagi nih, Pak, untuk buat paretan ini sendirian atau kadang pakai orang harian, Pak? Saya saja dengan anak. Oh, gitu. Santai ya. Maksudnya pas lagi waktu sore-sore ya? 1 jam 2 jam setiap sore. Oke.
Jadi kalau kriteria pas untuk dipanen itu seperti apa Pak? Boleh kita dikasih? Ini belum panen, belum waktunya ya? Tadi pagi sudah panen. Nah ini dalam waktu berapa hari lagi? Besok ini sudah bisa ini. Oh sudah mulai ada corak merahnya ya, kuningnya ya? Kalau mau kirim keluar daerah bisa ini sudah ini hari ini. Oh emang ada yang sampai kirim keluar daerah? Ya ke Tanjung ini, nggak ada yang sampai ke Nunukan. Wah. Ada teman-teman sini tiap ada kapal feri ngirim ke Nunukan. Wah. Di Nunukan orang nggak tanam pepaya atau gimana konsepnya? Kurang tahu, kurang di sana. Mungkin peminatnya banyak di sana Pak ya? Ya. Yang nanam kurang. Apalagi ada MBG, wah lancar ini. Oh luar biasa. Bisa jadi ini langsung dikirim ke sana Pak di sekolah ya? Belum pernah. Itu lewat SPPG Pak ya, nggak bisa langsung ke sekolah ya? Ya lewat SPPG-nya. Oke deh, mantap luar biasa. Itu. Salut nih, luar biasa Sobat Survivor. Mungkin terima kasih banyak Pak Yulianus. Semoga nanti ada modal untuk apa namanya? Ya. Oh itu ini ini. Cepoka ya? Sayur ini, tumbuh liar sebenarnya ini. Sayur apa ini? Iya orang Toraja bilang tananti. Enak di bening ini. Kayak cabe ya? Ya. Enggak, kayak apa namanya tuh satunya lagi? Cabe. Kayak buah liar itu yang bisa dimakan tuh nah. Ya. Ini Lubut. buat sayur ini. Oh sayur. Ya. Apa namanya? Tananti. Tananti ya. Dia subur sekali itu di sana. Rasanya kayak mana nih Pernah makan daun paria. Oh pahit ya? Ya pahit-pahit sedikit, tapi airnya kalau airnya di bening tidak rasa manis. Oh, wah malah rasa manis ya? Ya airnya, cuman sayurnya yang agak pahit. Kira-kira selain guru yang ada waktu, kira-kira profesi apa lagi yang cocok sambil berkebun ini? Beternak kalau untuk saya. Oh. Itu ada kandang. itu untuk kalangan sendiri ya. Kalangan sendiri. Bisa. Wah, luar biasa. Kalau ada punya kandang ayam, punya kebun pepaya, nah pas itu ya. Pas. Oh gitu. Karena kotoran ayam ke sini. Nah, kalau bulu-bulu ayam tadi itu saya punya teman ada aja di pemotongan ayam, jadi saya ambil ini. Dia bulunya di kebun, perutnya perut ayam yang tidak dijual ya kita kasih ternak. Cocok nggak sih Pak kalau seperti kayak mahasiswa sambil usaha seperti ini di lahan-lahan kosong di sekitar wilayahnya? Kalau saya perhatikan, saya selalu memberi masukan untuk anak-anak mahasiswa di sini. Di Tarakan tuh gampang cari uang sebenarnya. Ya kalau uang 100.000 per hari itu bisa dapat lah. Asal mau bekerja. Anak-anak mahasiswa kan tidak sampai malam. Sore ada kesempatan 1 jam bekerja di kebun, bikin satu bedengan bisa begini, bisa hidup dia. Oke. Baik Pak, luar biasa Pak Yulianus dari Juwata Laut bercerita tentang berkebun dan peluang pepaya di Tarakan, dan tentu masih banyak lahan-lahan luas yang ada mungkin bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak waktunya Pak, semoga sukses terus usaha ternak dan kebunnya. Hampir lebih dari 20 menit sudah menemani Sobat Survivor menjelaskan terkait peluang prospek tanaman pepaya di Kalimantan. Dan Anda bisa melihat dari lahan pinjam pakai saat ini beliau sudah punya rumah yang mirip Gedung Putih, Istana Negara. Luar biasa, dan ada mobil parkir juga di depannya ya. Tinggal bikin garasinya ya. Garasinya aja belum. Mantap, dan kebetulan beliau juga ngajar di sekolahnya ada di sebelah sini Sobat Survivor. Baik, demikian cerita kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asian Survivor.